I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelompok 2 Pancasila semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mini esai dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aul. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 9 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan seluruh materi Pancasila. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, yang pertama, saya sendiri atas nama Putri Nabila dengan NIM 03062321. Selanjutnya ada Wulan Fitri Ayani dengan NIM 0306232132. Selanjutnya ada Sakila Romatula Hasibuan dengan NIM 03062321. Ada Najwa Khairunisa dengan NIM 03062321. Ada Nabila Nomira Hasibuan dengan NIM 0306232136. Ada Barina dengan NIM 0306232134. Akuan Nisa Hasibuan dengan NIM 0306232138. Lalu yang berikutnya ada Badrun Nafidya dengan NIM 0306232134. Dan yang terakhir ada Yulia Faturgana dengan NIM 03062321. Selanjutnya pembahasan mengenai pendapat dosen apa itu Pancasila, hubungan Pancasila dengan ideologi lain, dan faktor pemahaman dan implementasi nilai Pancasila akan disampaikan oleh saya akan menjelaskan mengenai pendapat Bapak Midan Ansori Hasibuan SSOIMSOS. Bagaimana pandangan Bapak tentang Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang mencerdaskan falsafah dan pandangan hidup bangsa kita. Pancasila juga adalah landasan moral dan etika yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Dengan menghormati ketuhanan yang Maha Esa, menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia, menjunjung tinggi kerakyatan dalam pengambilan keputusan dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya? Menurut Bapak Midan, Indonesia boleh terbuka dengan ideologi lain selama Pancasila tetap menjadi harga mati. Kita harus menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai identitas utama, namun juga membuka diri untuk memahami dan berbaur dengan ideologi lain dengan pemahaman yang akurat dan komprehensif. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana menurut Bapak tentang implementasi nilai Pancasila? Bagaimana menurut Bapak tentang faktor penghambat implementasian nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa? Nah, menurut Bapak Midan, faktor penghambatnya yaitu adalah dipengaruhi oleh diri sendiri atau pribadi yang kurangnya pemahaman, kesadaran akan toleransi dan persatuan, partisipasi aktif, serta pemahaman tentang sejarah dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi kendala utama. Sebagai generasi muda, seharusnya bangsa harus memiliki tanggung jawab untuk mengubah hal ini dan menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam hidup masyarakat. Selanjutnya, video selanjutnya akan disampaikan Selanjutnya, menurut Bapak Imam Maulana SHIMH, Pancasila adalah aturan dan juga aturan bernegara dalam bernegara. Kemudian, Pancasila juga menjadi aturan dan juga acuan kita dalam beragama. Jadi pada dasarnya Pancasila itu tergantung bagaimana perspektif kita. Contohnya ketika seorang pedagang menerapkan Pancasila dalam Kristianian, berarti dia menerapkan Pancasila itu sebagaimana membedakan mana hak dan kewajibannya. Bapak Imam Maulana SHIMH juga berpendapat bahwa lebih adalah asas berpikir dan bertindak suatu
Ideologi adalah asas berpikir dan berbudaya. Jadi jika ideologi diterapkan pada suatu negara, maka ideologi adalah asas berpikir dan berpikir suatu negara. Nah, pada dasarnya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia itu bukan sekedar hanya tiba-tiba menjadi ideologi kita tanpa ada sebab. Seperti terimanya ideologi Pancasila di Indonesia itu karena yang awalnya kita terdiri dari kerajaan-kerajaan dan perbedaan-perbedaan sehingga terlahirlah Pancasila. Kemudian Bapak Imam Maulana juga berpendapat bahwa sebenarnya implementasi nilai Pancasila itu dikarenakan dari diri sendiri yang kurang kesadaran akan nasionalis Pancasila. Kemudian kalaupun mereka paham tentang apa itu Pancasila, sulit untuk dilakukan. Seperti contohnya, ada dia yang orang hukum, paham hukum, tapi tidak mau menerapkannya. Kemudian, maka tugas kita sebagai akademisi adalah untuk menyampaikan pemahaman dan menilai Pancasila dengan baik, sehingga orang-orang dapat mencontoh dan mengikuti yang kita lakukan. Selanjutnya, pendapat dari dosen yang akan disampaikan oleh profesor. Baiklah, selanjutnya menurut Pak Sarwani Saleh, Pancasila itu ialah relevansi. Kenapa dikatakan relevansi? Karena pelajaran Pancasila itu sangat penting untuk membangun karakter, kesadaran, kebangsaan yang kuat. Dan selain itu, Pancasila juga dapat memperluas. Ideologi itu tetap satu konsep yang sama. Ideologi berasal dari kata ide. Ide artinya cita-cita, harapan, keinginan. Jadi yang dikatakan ideologi berdasarkan ideologi Pancasila itu ialah cita-cita bangsa Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai rujukan dalam hidup. Pancasila betul dikatakan lahir 1 Juni. Tapi sebenarnya Pancasila itu sudah jauh lebih ada dari peristiwa 1 Juni yang dikatakan lahirnya Pancasila. Pancasila itu sudah ada dalam buku Sutasoma yang judulnya Pancasila Krama tentang Pengaturan Dasar. Bagaimana perkembangan hidup pada masa transisi Hindu-Buddha. Jadi Pancasila itu sebagai sebuah ideologi cita-cita yang diinginkan oleh bangsa ini. Bagaimana untuk menciptakan ketenangan dalam hidup. Selanjutnya pendapat Pak Sarwani Saleh tentang menghambat itu misalnya tentang ideologi tadi. Ada ideologi selain ideologi Pancasila seperti komunis, ideologi liberal yang menyebabkan misalnya menarik bangsa tidak menunjukkan kepada norma yang berubah. Seperti adanya media massa, televisi, TikTok, internet, sehingga ketika pengetahuan pemahaman pada Pancasila ini tidak sampai pada tahap yang dikatakan murni dan konsekuen. Generasi muda ini lebih berorientasi kepada dunia barat sehingga nilai-nilai tadi yang ada terkandung dalam Pancasila yang berorientasi pada nilai kultural itu terhambat dengan adanya budaya-budaya luar masuk. Dalam hal itu, nilai kultural bangsa Indonesia harus dicermati, tapi sekarang ada BPIP yang bisa melestarikan nilai-nilai Pancasila. Maka kita sebagai generasi muda yang menilai Pancasila tidak akan lestari kalau kita sebagai generasi muda, penis bangsa atau generasi Z tidak mau terlibat dalam pelestarian nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya dosen akan disampaikan tentang ADMDS, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang artinya petunjuk hidup bagi masyarakat Indonesia yang diharapkan menjadi pedoman bangsa agar masyarakat berskala dengan adanya nilai-nilai Pancasila seperti nilai kemanusiaan, keadilan, permusyawaratan dan persatuan. Adapun perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Menurut saya, Pancasila lebih mengutamakan kepentingan bersama. Contoh ideologi lainnya seperti ideologi komunis. Ideologi komunis itu adalah ideologi yang tidak memiliki ketuhanan, sedangkan Indonesia memiliki ideologi ketuhanan. Dan kedua, ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme ialah ideologi yang hanya berfokus kepada dirinya sendiri, sedangkan ideologi Pancasila lebih mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, itulah perbedaan Pancasila dengan ideologi-ideologi lainnya. Ada tuh faktor penghambat dalam pengimplementasian Pancasila. 1. Budaya luar, yaitu bangsa Indonesia yang dominan lebih menyukai budaya luar dibandingkan budaya kita sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa budaya luar adalah bukan budaya
budaya kita. Dan kedua, apabila generasi muda tidak diberikan pemahaman ataupun diberikan bekal mengenai Pancasila, itu juga termasuk salah satu penghambat dalam pengimplementasian Pancasila. Dan yang ketiga, adanya faktor kesadaran diri sendiri. Jika dia tidak sadar dengan yaitu kesadaran dirinya sendiri, yaitu termasuk dalam penghambatan pengimplementasian Pancasila karena kurangnya pengetahuan dalam pengimplementasian Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya dari Pak Fauzul Ghafur, SHM. Menurut Pak Fauzul Ghafur, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sila pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan sosial dan spiritual bangsa Indonesia. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang menekankan tentunya menghormati asasi manusia, ada membangun masyarakat yang adil dan beradab. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, agama, budaya di Indonesia. Sila keempat adalah kerakyatan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menekankan kepentingan demokrasi dalam pengambilan keputusan negara. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pentingnya pembangunan sosial dan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak tentang ideologi Pancasila dan ideologi yaitu ideologi lain yang sering dibandingkan Pancasila adalah komunisme, kapitalisme. Menurut Bapak Fauzul Ghafur, komunisme adalah ideologi yang menekankan kepemilikan bersama atas sumber daya manusia kepada sosial. Namun dalam praktiknya komunisme seringkali menghasilkan sistem otoriter yang mengabaikan asasi manusia. Kelima yaitu kurangnya peran aktif dari pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengedukasi masyarakat dan nilai Pancasila. Selanjutnya, menurut Rasulullah Majidah sebagai APD. Pertama, bagaimana pandangan dasar pengakuan kegiatan Pancasila? Menurut beliau, Pancasila itu merupakan hasil 5 pedoman atau 5 peraturan yang wajib kita pedomani dalam kehidupan kita, terutama dalam bidang agama. Yang kami pahami dari perspektif Ibu seperti menurut Majidah, bahwa dalam agama, menurut Pancasila yang pertama dalam Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu satu dalam konteks agama. Ini berarti kita harus menyadari bahwa meskipun ada banyak agama di dunia ini, Tuhan yang kita suka adalah satu. Namun penting juga untuk diingat bahwa Pancasila bukan hanya tentang agama. Ibu Fatimah Majidah menekankan bahwa Pancasila juga mencakup nilai-nilai sosial, politik, dan moral yang menjadi landasan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pendapat para seorang penyelesaian dan miskin tentang Pancasila. Pancasila itu adalah sebuah ideologi dan dasar negara yang harus kita sepakati bersama. Pancasila juga merupakan landasan negara kita. Beliau juga mengatakan bahwa Pancasila bisa merupakan seperti gen dan bisa menyatukan membedakan kembang kita antara agama, budaya, suku, dan ras yang berbeda-beda. Selanjutnya, pandangan beliau tentang ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Menurut pandangan beliau terhadap ideologi Pancasila ialah kita sebagai anak bangsa haruslah memiliki dasar berpikir untuk meyakinkan bahwa adanya Tuhan. Karena telah dijelaskan pada sila pertama bahwa kita mempercayai adanya Tuhan, dan kita sebagai masyarakat harus senantiasa selalu bermusyawarah dan suara mufakat. Tentang ideologi lain, yaitu seperti ideologi komunisme dan ideologi khilafah. Ideologi komunisme memang tidak pernah dipakai di negara kita, tetapi sebagian oknum yang ingin mengganti ideologi Pancasila, namun ideologi tersebut dilarang di negara kita. Bangsa. Faktor utama ialah yang menjadi penghambat pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ialah agamanya. Kenapa agamanya? Karena bagi seorang agamanis, mereka menganggap Pancasila itu buatan manusia, sehingga mereka terlalu sepele dan tidak mau menerapkan nilai-nilai terhadap Pancasila. Adapun faktor lain ialah pemahaman masyarakat yang mulai luntur tentang pentingnya ideologi Pancasila. Terakhir, kesimpulan yang akan diberikan oleh teman-teman saya.